Hadir ka talino, bacuramin ka saruga, basengat ka jubata. Manusia tanpa adat, tanpa budaya, tanpa tradisi, ibarat pohon tanpa akar, yaitu mati. Kalau tidak ada yang kuno, tidak mungkin ada yang kini. Kalau tidak ada kampung, tidak mungkin ada kota. Kalau tidak ada leluhur, kita tidak mungkin ada. Maka dari itu, cintailah identitas kita sebagai manusia yang beradat, yaitu manusia Dayak. Dayak hebat, Dayak pintar, Dayak ganteng. Selamat penaruh ketua Ulu Perwe Kamiti Dayak Naun Habib Majeti melalui kami ibarat berdulu bahwa kami yaitu tumpuk uweng adat aturan dari inun adat aturan lawan inti kami saat ini, dan pada inti ini tujuan kami sangat baik. Terima kasih. Amun kelihye melalui kami dari silakan kita tapi kita aturan dulu mata tunggal untuk lebih hidup tidak melakukan dia pertama adalah ini pati sabak melalui kaweh negara
iro laku atini pada naon nenga atini nakaluna dia naon atini asa betul isa peningu penggaduh atini ulah sama namblalo atini peningu penggaduh tumpuk nata ruke dina sama lalu naan iro atini antini lalu naan iro minyak tanah naan iro atini atau berai lalu naan atini maharap atini lalu ina atini lalu ngalam ranu atini ndakian katangan katangan raya atini ngumpan atini inun ngumpan atini raya rama atini nek dihapi anaon lalu hang rauna lalu nasusi na prasih atini tungkal buang atini ngumpe kuan sabu samar kuan rikat haram atini sakne ini nak pada atini ngumpe kuan atini berek murun rikat haram atini hangyat pada atini lalu pada hari itu awe telu ipacime inem walu ayo tawang kalu atini kuan untuk berek untuk murun rikat untuk haram rayon rolabe pada iro atini ada cuti atini lalu ada atini takwo atini lalu takwo wah turut mau atini sabun iro atini cuti berarti ranu tumpar wari-wari katinap iro atini pada aku na tungkal kang pembuangan sedikit berarti atini alamina atini ngumpan atini cuci berarti atini ada buah lain buah iyak lain warau iro atini lalu atini ari pada atini aku ngerti sekali tak bading yaro atini aku ngebelebe takut here atini belau umat ngudak ngakahawa atini atas atini inun tolak aku antara kios harus di pilot jadi banyak nih haut mitos berarti kakabio palun Desa Warukin ini adalah satu-satunya komunitas Dayak Manyang yang berada di Kalimantan Selatan. 303 jiwa dengan kepala keluarga hampir 800 kepala keluarga dengan komposisi 80% adalah masyarakat Nasrani, sisanya adalah saudara-saudara kita dari Muslim. Adapun keberadaan Dayak Manyang di Desa Warukin ini sangat saudara-saudara kita di Kampung 10 yang pertama dari Desa Upau atau sekitarnya, tokoh adat yang datang pada hari kepada Kepala Desa Warukin yang bisa hadir juga di sini.
Tepuk tangan dulu buat beliau. Terima kasih. Kita anak budaya, warisan leluhur orang tua. Kami, kita anak budaya, selamanya pasti kami jaga. Liga Kalino, baju amin Kak Saruga, pasenya Kak Jubata. Izin saya menyampaikan pidato saya agak panjang, lebar boleh ya? Yang saya hormati Kepala Desa Porokin ya. Izin Pak, saya mau pemalam di sini. Yang saya hormati para tokoh adat, Mantir Damang. Yang saya hormati Pak Kapolsek yang mewakili, Pak Danlau dan Ramil yang mewakili, Pak Camat atau yang mewakili. Yang saya hormati para tokoh adat yang hadir juga di tempat ini, para tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh wanita ya, dan semua hadirin cewek cowok dan setengah laki setengah perempuan kalau ada ya. Yang saya cintai, tepuk tangan dong. Manusia tanpa adat, tanpa budaya, tanpa tradisi, ibarat pohon tanpa akar. Bisa hidup tidak? Tidak, mati. Sama dengan manusia tanpa iman. Manusia, iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Sama halnya dengan pendidikan. Jika tidak dilaksanakan juga akan mati. Pentingnya kita sebagai makhluk hidup yang hampir sempurna dengan Jubata, secitra dengannya, kita wajib mempunyai adat dan wajib menjalankannya. Karena itu adalah identitas kita sebagai warga adat yang dikenal dengan suku Dayak. Karena apa? Negara ini dibentuk karena ada suku-sukunya. Suku-suku dibentuk karena ada adat budayanya. Tepuk tangan dong. Dengan seiringnya zaman, kita sudah mulai melupakan. Karena sudah mulai berpendidikan, sudah mulai pirang rambutnya, sudah mulai tinggal di kota. Wow. Kalau tidak ada yang kuno, tidak mungkin ada yang kini. Kalau tidak ada kampung, tidak mungkin ada kota. Kalau tidak ada leluhur, apa tidak ada? Tidak ada. Orang Dayak bukan menyembah hantu, bukan menyembah tempayam, bukan menyembah batu. Orang Dayak menghormati orang-orang yang telah melahirkan kita. Kita juga orang Dayak beriman juga. Dia tahu caranya seperti apa. Jangan dibilang ini berhala kuno. Ini sudah zaman modern. Untuk apa? Yang lama-lama itu. Dia lupa air susu dibalas dengan air tua. Dia sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan, menganggap dirinya paling pandai dari orang lain. Orang lain berdosa, dia paling benar. Orang lain bodoh, dia paling pintar. Dia bisa melihat kelilipan di mata orang, balok di matanya tidak melihatnya. Yang bisa dikatakan hebat itu ketika kita bermanfaat untuk orang banyak. Setuju tidak? Tapi semua itu berjalan seiring dengan zaman. Hampir semua orang sudah melupakan hal-hal tersebut. Yang pintar membodohi orang yang tidak sekolah. Yang kaya menganggap remeh orang yang rendah. Katanya beriman, katanya sekolah, tetapi kelakuannya ibarat serigala berbulu domba. Kita sering menjadi orang munafik.
pura-pura baik di depan orang, tetapi kita sebenarnya jahat. Apa kata pakar? Di zaman saya kami melawan penjajah itu, tapi ketika di zaman kalian nanti penjajah itu adalah orang-orang kita sendiri. Sakit hati, ibarat lagu ibu ya. Itu apa daya. Mulai sekarang kita harus cerdas, harus pintar. Anak-anak kita jangan cuma tamatan SMP. Sekolah IKN sudah mulai dibuka. Kita harus mempersiapkan diri supaya kita itu lebih baik dari sebelumnya. Kita harus mampu menjadi polisi, mampu menjadi TNI. Orang-orang lain harus menjadi Kapolres, Kapolsek, Kapolda, bahkan kepala menjadi Panglima TNI, Pak ya. Kita mempunyai kepemimpinan, tapi kita habis sekolah udah. Jadi semua yang mimpi di daerah kita itu orang lain, tapi mereka adalah bagian dari bangsa kita juga. Kita adalah satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu. Mulai sekarang, ayo kita saling menasihati, saling menegur. Pentingnya sekolah. Ingat, IKN sudah dimulai. Persiapkan diri kita masing-masing, ekonomi kita, sumber daya manusia kita, sumber daya alam itu sudah memenuhi, sumber daya manusia yang boleh. Kita harus bersatu, bahu-membahu, saling mendidik. Karena hari ini boleh di belakang kalian itu tanah kalian. Kita tidak tahu lagi 20 tahun nanti apakah masih jadi tanah kalian. Karena mungkin melihat uang 50 juta 3 tahun lagi sudah hilang dari tanah kalian. Saya mau berpesan, jangan menjual tanah. Tanah itu adalah sari dari kehidupan. Hadirin punya duit, silahkan kamu punya banyak uang. Tapi kalau tidak ada tanah, apa kamu bisa buat rumah? Enggak bisa. Kamu punya mobil, kalau kamu tidak punya tanah, apa bisa buat rumah? Enggak bisa. Betul tidak? Kalau di zaman ini kita sudah mempunyai tanah pas-pasan, saya pastikan anak cucu kita akan menjadi pengemis, akan menjadi penonton, bahkan menjadi suku terbelakang di tanah kelahirannya sendiri. Saya ingatkan berkali-kali, jangan menjual tanah. Nanti anak cucu kalian bilang, itu dulu kampung kakek saya yang berjujuran air mata. Di sana dulu bapak saya hidup. Bapak mau tinggal cerita kepada saya. Jangan sampai seperti orang Betawi. Cukup mereka, kita jangan. Saya sangat mencintai Dayak. Saya keliling Dayak, tidur di hutan, masuk di hutan, masuk ke kampung-kampung. Hanya demi Dayak supaya lebih baik. Mindset kita ini, pola pikir kita, cara kita. Kita mulai sekarang harus saling merangkul, saling membina. Bagaimana hidup kita lebih baik. Jangan yang miskin dibiarkan miskin, yang kaya tetap kaya. Sekarang saya mau mengajarkan sedikit cara berekonomi supaya menjadi orang kaya. Saya pinjam rokok kalian dulu. Sempurna. Surya mana Surya? Bisa bungkusnya aja. Isi ya. Ini berapa? Berapa satu bungkus? Berapa? 30.000 lah. Tidak bisa tidak. 30.000 ini kalian anggap uang rokok. Sudah. Kalian anggap uang sayur, uang receh. Itu bisa mengayakan kalian. Percaya tidak? Percaya. 30 kali 30 berapa? 30.000 kali 30 hari 900.000 kalikan 12 bulan berapa? Berapa? 10.400.000 kalikan 5 tahun
64 juta itu baru uang sampah, uang rokok, uang sayur kalian. Nggak perlu kalian kerja ke Banjarmasin, ke Jakarta, ke Malaysia, ke Brunei. Ada di tempat kalian sendiri. Ilmu ekonominya yang belum, manajemennya yang belum mantap. Nah, ini sudah saya ajarin. Gimana kalian bisa menabung 100.000? Apapun bisa kalian buat dengan memperdayakan diri, mandiri, supaya orang Dayak dikatakan Dayak yang hebat. Jangan cuma berhayal aku mau beli mobil, mau buat rumah, uangnya habis untuk ke kafe, untuk beli narkoba, untuk minta ganteng supaya orang lain mau beli. Tapi semua itu akan sia-sia. Karena kita berporos-poros, berpoya-poya, bergaya-gaya supaya terlihat lebih baik dari orang lain, tetapi kita rapuh. Mau mendengarkan kata-kata saya lagi? Supaya kalian di sini tidak diremehkan orang. Kalian harus menjadi orang-orang kaya, menjadi orang-orang pintar, agar kita tidak menjadi suku tertentu. Ikuti kata-kata saya. Saya bergelar gila itu lidah. Saya hanya menyampaikan apa yang mereka sampaikan, saya sampaikan dengan jujur. Mau kalian dengar atau enggak, terserah. Saya sudah menjalankan tugas saya sebagai gila. Tepuk tangan dulu untuk gila. Sekarang hidup kita tidak seperti dulu lagi. Zaman sudah berubah dan kita butuh juga orang lain. Orang lain itu sangat penting untuk kita. Kita tidak bisa hanya sendirian. Karena kita diciptakan berbagai macam suku. Kita butuh kerjasama yang baik, membangun desa kita, membangun wilayah kita dengan cara mendidik anak kita lewat adat, lewat pendidikan dan berhubungan, supaya tidak menjadi manusia yang rakus, yang munafik, yang jahat. Akhlaknya itu yang paling penting. Karena kebanyakan kita, orang lain tidak boleh kaya, dia yang boleh kaya. Orang lain tidak boleh pintar, dia yang boleh pintar. Mulai sekarang rubah pola itu, cara itu rubah. Itu yang lain. Karena negara ini sudah memberikan pendidikan, mengirim guru-guru untuk mendidik orang-orang itu supaya kita lebih baik lagi. Jangan percaya dengan budi rayuan orang untuk mensejahterakan kalian. Jangan. Kalian harus mandiri mulai dari sekarang. Jangan bergantung kepada orang lain. Nanti daerah kalian akan kami fasilitasi jalan yang bagus, rumah sakit yang bagus, beasiswa yang bagus. Itu katanya, dongengnya. Tapi setelah pekerjaan itu ada di tempat kalian, semuanya tinggal cerita. Akan dipekerjakan. Bahkan tanah kalian pun dirampok orang. Kalian tidak sadar. Kepala desa harus kuat, Pak Adat harus kuat, karena kalian adalah tokoh di daerah kalian untuk menasihati anak-anak kalian di sini, agar hak-hak mereka ini masih menjadi hak mereka untuk selama-lamanya. Jangan mau dirayu orang untuk mensejahterakan kalian. Tapi yang dari 3.000 itu saja, itu sudah cukup mensejahterakan kalian. Benar tidak? Tidak butuh orang lain. Kalian di sini aja, noreh saja, terkadang banyak kalian. Itu sudah mensejahterakan. Cuma manajemennya yang harus dirubah mulai sekarang. Ya. Jadi mandiri itu dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih semuanya ya. Selamat semuanya. Adil Kak Talino, Bajuramin Kak Saru. Ini langsung dari hasil karya tangan sendiri Bang dari mereka Bang. Pas. Ganteng. Tepuk tangan. Ya.
Iya. Tepuk tangan dulu. Balik. Mata atau oleh-oleh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta dan kebaikan-Mu atas kehidupan kami semua orang-orang Dayak, terlebih orang yang ada di Kalimantan Selatan ini, dan terlebih kami yang ada di Desa Warukin, dan terlebih kami telah dikunjungi oleh pimpinan kami, Panglawak Jilat, yang telah berkenan hadir di Desa Warukin ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami adalah penyelenggaraan-Mu. Dan kami yakin juga jika kami mati untuk Engkau. Dan jika kami hidup untuk Engkau. Hidup dan mati kami milik-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hidup dan kami orang-orang Dayak, terutama di Kalimantan Selatan ini, atau di seluruh Kalimantan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu. Beri kami kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan Tuhan. Orang-orang Dayak ini semakin pintar, semakin bijaksana. Dan kedepannya kami akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Pemimpin-pemimpin yang akan membawakan kebangkitan bagi bangsa Dayak dan bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di sore hari ini awal titik kami di Desa Warukin ini atau di Kalsel ini memulai langkah kami untuk menjadi orang-orang Dayak yang bijaksana, orang-orang Dayak yang hebat, orang-orang Dayak yang kuat. Dan kami percaya Tuhan, di setiap langkah kehidupan kami Engkau membimbing melihara kami dari tempat ini. Kami akan beranjak pulang dari acara kami ini. Biar Engkau menjaga, melindungi kami, siapapun ada di ruangan ini, bahkan di luar. Tuhan tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena kami percaya kasih setia-Mu selalu dalam hidup kami. Dan biarlah acara yang boleh terselenggara ini boleh bermanfaat bagi kami masing-masing. Dan apa yang menjadi wejangan dari ketua adat, dari aparat pemerintah, dari Bang Panglawak sendiri, itu semua datang daripada-Mu Tuhan. Karena semua wejangan itu baik adanya, kami percaya semuanya datang daripada-Mu Tuhan. Bila wejangan yang kami terima pada saat acara ini, acara yang telah kami laksanakan itu, sungguh-sungguh boleh kami aplikasi dalam hidup kami, dan kami boleh bermanfaat bagi keluarga kami, gereja kami, rakyat kami, bahkan bangsa Indonesia sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih untuk penyelenggaraan yang telah begitu baik sehingga acara kami boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir. Karena kami percaya Engkau Allah yang Esa, Allah yang Agung, Allah yang satu yang kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami alaskan doa ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore. Ganteng Dayak, ganteng Dayak, ganteng. Ganteng, Dayak, ganteng, Dayak, ganteng.